saja yang terbukti melakukan kejahatan paling berat. Dan parahnya lagi, mayatnya ini yang tubuhnya terpotong-potong ini diletakkan di keramaian atau di tengah-tengah publik, gengs. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Al Coklier. Oke guys, jadi pada hari ini kami tertarik membahas tentang sebuah hukuman mati yang paling sadis dan mengerikan pada zaman dahulu, gengs. Jadi pada zaman dahulu hukuman mati itu sangat mengerikan sekali, guys. Sangat sadis dan sangat kejam pokoknya. Oke, kami akan merangkumnya dalam 5 hukuman mati yang paling kejam dan sadis pada zaman dahulu itu, gengs. Sejak dulu hukuman mati sudah diterapkan di berbagai negara bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan tindak kriminal berat, misalnya pembunuhan berantai atau berencana. Bahkan sampai saat ini banyak negara yang masih mempraktikkan hukuman ini bagi pelaku kejahatan berat loh. Biasanya metode hukuman mati yang umum dilaksanakan oleh banyak negara ini adalah hukuman pancung atau dipenggal kepalanya itu, terus ditembak mati, terus ada yang metode kursi listrik, hukuman gantung, hingga hukuman mati dengan suntikan obat medis. Namun tahukah kamu jika di zaman dulu hukuman mati pernah dilakukan secara sadis dan mengerikan, guys? Oke, kami akan merangkum 5 hukuman mati yang paling mengerikan dan kejam dan sadis pada zaman dahulu, guys. Yang pertama, hukuman mati dengan cara menguliti pelaku hidup-hidup. Wah, ini sangat menyakitkan sekali pasti, guys. Metode hukuman mati ini dinamakan flaying, yakni menguliti manusia hidup-hidup. Sebetulnya metode ini dilakukan bukan hanya untuk hukuman mati, namun juga digunakan untuk tujuan lain yang tak kalah kejamnya, seperti menghilangkan jati diri seorang. Dengan maraknya kepercayaan akan takhayul yang menyebar di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan, membuat hukuman mati jenis ini menjadi salah satu pilihan metode untuk menghukum mati bagi pelaku kejahatan yang dipercaya sebagai vampir atau manusia serigala. Tak terbayang, guys, bagaimana sakitnya ya dikuliti hidup-hidup itu loh. Wah, pasti sangat sakit sekali itu. Pada awalnya kulit bagian dada akan disayat dengan pisau, dan pelan-pelan bagian kulit lainnya juga akan dilepaskan dari daging. Pasti sangat perih, sakit itu, guys. Hukuman mati ini dilakukan tanpa obat bius, dan pelaku kejahatan tetap dibiarkan hidup dan meronta kesakitan loh. Sangat sekali, sakit sekali. Jantung masih berdetak dan kulit disayat-sayat dipisahkan oleh daging, guys. Sangat sakit itu pasti ya, guys ya. Yang kedua, guys, ini datang dari negara Cina. Hukuman mati ini bernama lingji. Lingji adalah hukuman mati sadis yang pernah diterapkan di negara Tiongkok pada zaman dinasti Tang pada tahun 600 hingga 700. Bahkan hukuman mati ini juga pernah dilakukan pada tahun 1905, dan itu adalah tahun terakhir bagi hukuman yang menyakitkan ini.
Seperti ditulis dalam Al-Taj Interesting, hukuman mati Lingji bahkan disebut sebagai hukuman mati paling perih dan menyakitkan yang pernah ada. Sampai-sampai hukuman ini dijuluki kematian buruk akibat sayatan. Faktanya, Lingji memang menghukum pelaku kejahatan dan pengkhianat negara dengan cara menggantung pelaku di tempat umum, dan tubuh pelaku akan diiris dengan pisau sedikit demi sedikit. Jadi digantung itu sambil diirisi tubuhnya itu guys, disayat-sayat itu guys. Ngeri bukan guys? Hingga pada akhirnya pelaku kejahatan akan mati pelan-pelan akibat kekurangan darah. Dan tentu ini adalah kematian yang sangat menyiksa ya guys ya. Yes, kita lanjut ke hukuman mati yang nomor 3. Ini bernama hanya Drown and Quartered. Secara harfiah, hukuman mati ini mengacu pada hukuman gantung, ditarik dan membagi tubuh menjadi 4 bagian. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Inggris pada tahun 1283 silam bagi siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan paling berat. Dan parahnya lagi, mayatnya ini yang tubuhnya terpotong-potong ini diletakkan di keramaian atau di tengah-tengah publik gengs. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat. Dengan kondisi sosial yang kondusif, tentu akan memberikan rasa aman bagi raja atau ratu yang saat itu memimpin negara gengs. Oke guys, kita ke nomor 4. Hukuman mati yang nomor 4 ini dengan cara digergaji gengs. Sangat mengerikan guys. Hukuman mati ini juga tak kalah sadisnya guys. Metodenya sangat menyakitkan, di mana pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan berat akan digantung dengan posisi yang terbalik. Sangat mengerikan guys, seperti gambar ini guys. Tubuhnya digantung terbalik dan digergaji guys. Tak cukup sampai di situ, Algojo akan menggergaji tubuh pelaku tadi, dimulai dari dubur hingga ke bagian lehernya guys. Sekedar informasi, karena posisi kepala berada di bawah, maka aliran darah akan deras mengalir ke otak. Sangat mengerikan guys. Sehingga pada saat proses hukuman mati terjadi, pelaku kejahatan tersebut masih dalam kondisi sadar guys. Jadi sang korban ini masih hidup guys, masih hidup terus disiksa seperti itu guys sampai mati. Tak bisa dibayangkan bagaimana pelaku menahan sakit yang teramat sangat sadis nih. Hukuman ini juga diberlakukan di Eropa pada abad pertengahan silam lalu, dan hasilnya dapat menekan angka kriminalitas hampir 100%. Misalkan di Indonesia sekarang ini diterapkan hukuman seperti itu, pasti pelaku kejahatan pasti akan berkurang ya guys, seperti begal. Nomor 5 yang ini hukuman mati ini bernama garrote. Hukuman mati garrote merupakan hukuman mati menggunakan alat khusus untuk mencekik pelaku kejahatan hingga leher pelaku hancur. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Spanyol pada tahun 1812 silam. Hukuman mati ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang sangat berat, misalnya pelaku pembunuhan sadis berantai yang telah terbukti bersalah. Pelaku akan didudukan ke sebuah kursi, dan akhirnya Algojo akan memutar alat di belakang kursi tersebut dengan tujuan mencekik leher pelaku secara perlahan sampai leher pelaku hancur. Karena hukuman mati ini dianggap sadis dan kejam, maka hukuman jenis ini dihapuskan pada tahun 1974 silam lalu guys. Setelahnya Spanyol dan beberapa negaranya dan yang dulunya menggunakan metode garrote ini menggantinya dengan metode hukuman tembak mati saja. Itulah 5 jenis hukuman mati paling sadis yang pernah dilakukan di dunia ini.
ternyata guys benar-benar sadis ya pada zaman lalu guys hukumannya. Oke guys, begitulah informasi tentang hukuman mati yang paling mengerikan di dunia pada zaman kuno dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.